Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, manusia merupakan makhluk mulia yang unik dan kompleks, terdiri dari dimensi jasmania dan dimensi ruhania. Masing-masing memiliki kadar yang harus kita penuhi kebutuhannya dengan seimbang. Terkadang kita selalu melihat keadaan jasmaniah kita, bagaimana supaya fisik kita sehat secara jasmani dengan mengkonsumsi makanan dan nutrisi yang baik, kemudian berolahraga supaya fisik kita atau jasmani kita sehat. Namun terkadang abai dengan kesehatan rohani kita. Padahal ruh kitalah yang nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan pada saat kita di dunia. Sahabat madrasah yang berbahagia, kebutuhan ruhani tentunya harus kita penuhi. Kebutuhan ruhani ini Allah telah ungkapkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikirlah maka hatimu akan merasa tentram. Zikir di sini secara etimologis adalah berasal dari kata zakara yazkuru zikron, yang artinya mengingat atau menyebut. Namun secara istilah, zikir ini adalah merupakan proses bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat madrasah yang berbahagia, kebutuhan rohani ini sangat kita perlukan. Al-Quran sebenarnya mengutamakan bagaimana kita bisa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Zikir itu tidak mengenal tempat dan ruang, di mana saja kita berada. Seyogianya kita ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang orang menyempitkan makna zikir ini. Biasanya ungkapan zikir itu hanya ingat pada selesai kita melaksanakan sholat dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Memang itu juga merupakan zikir lisan yang perlu kita utamakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Maka apabila selesai melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Jadi sebenarnya zikir itu bisa kita lihat secara dua cara. Yang pertama, zikir secara lisan.
Dan yang paling utama lagi, menghadirkan zikir itu secara kolbu. Sahabat madrasah yang berbahagia, masalahnya sekarang, mengapa walaupun kita sudah melaksanakan zikir ba'da sholat, zikir pagi hari, zikir sore hari, tapi janji Allah tentang tatmainnul qulub belum kita dapatkan? Nah, tentunya dalam zikir harus menghadirkan kolbu, bukan hanya secara lisan saja. Mari kita tingkatkan. Misalnya, di saat kita mengungkapkan subhanallah 33 kali ba'da sholat, jangan hanya sesuai dengan artinya saja. Subhanallah itu maha suci Allah, tapi kolbu kita ajak dengan memaknai subhanallah itu dengan mengingat akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua makhluknya, yang telah menciptakan kita sebegitu indahnya. Kemudian pada saat kita mengucapkan alhamdulillah, walau secara arti itu adalah segala puji bagi Allah, kita ulang-ulang, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tapi mari kita tingkatkan dengan memaknai alhamdulillah ini dengan ungkapan terima kasih ya Allah telah memberikan nafas, telah memberikan keimanan kepada kita, telah memberikan fasilitas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita mengulang-ulang zikir, misalnya selepas ba'da sholat. Mengapa demikian? Karena entah di hitungan keberapa kolbu kita bisa hadir memaknai zikir lisan yang kita ungkapkan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, untuk merasakan kelezatan zikir kita, supaya tidak diganggu oleh hawa nafsu yang akan merusak kekhusyuan zikir kita, maka para ulama tasawuf menyarankan ada 3 langkah, 3 tahapan untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga kita akan mendapatkan tajalli. Apa yang dimaksud dengan takhalli? Takhalli di sini adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita dari segala hal yang tercela. Jadi kita mensucikan diri kita terlebih dahulu dari hal-hal yang menjadi penyakit hati, misalnya dari kesombongan, dari kedengkian, dari kemaksiatan. Oleh karena itu, mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu, supaya diri kita menjadi suci, supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Setelah kosong dari hal-hal maksiat dan yang mengotori kesucian kita, maka kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahalli. Maksudnya di sini agar kita mulai mengisi ruhaniyah kita dengan pujian-pujian, dengan hal-hal yang baik. Mulailah kita berzikir, mengungkapkan subhanallah, walhamdulillah, dan yang paling berat timbangannya dan paling utama, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan yang ketiga, tentunya setelah kita melalui tahap 1 dan kedua, kita akan tersingkap. Allah akan memberikan cahayanya pada kita, sehingga
apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu kita rasakan merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun secara manusiawi hal itu mungkin terasa hal yang buruk untuk kita, namun di balik semua itu kita sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah cahaya kebaikan yang diberikan Allah pada kita. Dengan menyadari 3 hal tadi, maka semoga zikir yang kita ungkapkan dalam setiap saat, baik ba'da sholat, dalam keadaan sholat, ataupun dalam setiap hembusan nafas kita. Karena pada dasarnya zikir itu harus kita lakukan pada setiap saat. Semoga kelezatan berzikir ini akan kita rasakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.